Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Jepang itu sekam bakar sangat berpengaruh besar dan sangat dibutuhkan dalam pertanian Jepang. Ternyata mereka pun juga membuat sekam bakar gitu loh. Jadi bukan hanya di Indonesia kita untuk menggunakan sekam bakar, ada banyak cara digunakan di Jepang. Salah satunya seperti yang kita gunakan, yang seperti di Indonesia juga digunakan di Jepang ternyata tekniknya. Nah, ini bisa kita lihat ada cerobong dan ya mirip-mirip kaleng kaleng roti yang mirip rengginang, tapi kalau di sana pun juga ada yang jual alat khusus seperti itu, ya kan? Nah, dalam video ini kita bisa lihat Ojisan ini sedang menata sekam bulir-bulir padi dan ditatakan kaleng roti seperti ini, guys. Nah, bisa dilihat menggunung ya. Ini mirip banget dengan cara yang saya gunakan di sini, di rumah ini kan. Bukan di rumah ini, di lahan-lahan yang sering saya lakukan pembenahan lahan. Jadi fungsi dari sekam bakar sendiri itu untuk membenih lahan. Nah, kamu bisa lihat sendiri ini. Nih. Oke. Nah, ternyata mirip banget orang Jepang itu. Diaduk-aduk, maksudnya dicampur dari yang bawah ke atas untuk ke permukaan ini. Supaya apa? Supaya rata. Dan prosesnya itu nggak lama. Mereka tuh sabar sekali dan sabar banget. Bukan sampai malam. Ini biasanya kalau kita membakar sekam itu bisa sampai 12 jam loh. Kalau misalkan kita sore jam 5, jam 6 tuh masih 1-2 jam itu tidak terlalu banyak perubahan. 12 jam. Nah, ini keesokan harinya. Jadi proses penyiraman tadi ketika malam itu supaya tidak langsung terbakar yang bulir-bulir padinya itu atau sekamnya itu. Nah, ini adalah proses pembasahan untuk memadamkan bara dalam sekam. Nah, ini sekam bakar yang sangat perfect. Oji-san, hati-hati Oji-san. Wow, itu masih berbara-bara ini. Ini masih belum padam. Wah, ada rainbow-nya. Indah sekali rainbow-nya. Nah, buat kalian nih jangan minder kalah sama Jepang. Ternyata Jepang itu juga metode membuat arang sekamnya tuh mirip sekali dengan kita. Tuh, lihat sendiri. Tuh, ternyata lihat ini, saya pause dulu. Wah, bulirnya juga seperti ini ya. Oke. Itu tuh bulir padinya pendek-pendek ya, karena padi Jepang memang sangat pendek sih. Oke, kita ke video berikutnya. Ini ada teknik lain lagi dengan hampir-hampir mirip sih. Yang tadi itu berserakan, tapi yang ini enggak. Cuman dari alatnya itu sangat mirip banget. Yang tadi kotak, yang ini seperti piramida. Nah, dari awal kan ditatakan kayu-kayunya untuk memicu terjadinya api dan bara api ketika sekam itu nanti ditumpuk.
lihat sendiri. Wah, itu apa ini? Ini bukan dari merek Indonesia kan untuk menganunya? Enggak lah, bercanda. Tuh, ada tatakan yang ditaruh untuk menaruh apa namanya, cerobong untuk keluar asapnya itu. Jadi sekitarannya itu ada api yang keluar dari rongga-rongganya itu. Nah, tujuannya untuk membuat bara sekamnya. Jadi untuk bara sekamnya sendiri itu sangat berpengaruh juga sih. Nah, Jepang sendiri itu sebenarnya udah negara maju, negara hebat. Tapi kenapa menggunakan sekam bakar? Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, ini yang proses skala besar. Tadi skala kecil, ini skala besar. Nah, sebenarnya kalau Jepang mau, kalau bisa, cerobong asap yang tadi itu, nah ini kan tertutup. Nah, cerobong asap yang tertutup itu tinggal tambahi cerobong berbentuk T untuk diambil asap cairnya. Nah, asap cair sendiri dari pembakaran sekam itu berfungsi untuk satu juga menurunkan pH bukan menurunkan pH, menaikkan pH. Maaf, saya agak ketelingsut omongnya ini. Nah, ini udah agak rapi ya, seperti video sebelumnya tadi, ya kan? Dan nah, udah pakai kren ini, keren banget. Nah, ini kalau segini besarnya atau segini banyaknya, proses pembakarannya lebih dari 12 jam biasanya. Tapi untuk proses mematikannya atau memadamkan baranya ini lebih enak karena di sekeliling sekam bakarnya itu sudah ada seperti bejana atau pembatas. Jadi air langsung dilep atau tenggelamkan semua, udah beres. Dan nggak perlu pengaduk-ngadukan yang terlalu banyak nih kayaknya. Tapi coba kita lihat aja nanti. Oke. Ternyata nggak ditunggu seperti yang tadi ya, kameramennya yang nunggu dulu. Loh, kok sudah jadi seperti ini? Aku kok kepengen ya punya itu eskavator mininya itu. Wah, ini bertani nggak perlu nyanggol susah-susah ini. Terus saya kira apa ya, dikasih air ditenggelamin gitu, nggak, ternyata masih diserak seperti ini. Masih tradisional juga, ternyata nggak efisien. Nah, Jepang sendiri mempunyai alat kayak gini. Oke, udah kita saksikan beberapa menit. Jadi untuk kalian yang bertani organik, jangan minder, karena Jepang pun melakukan hal yang sama seperti di Indonesia dan seperti yang saya lakukan di Indonesia. Untuk kalian, apa sih pentingnya arang sekam atau karbon aktif itu? Jadi kalian untuk mendapatkan karbon aktif itu nggak perlu arang sekam, bisa dari arang-arangan atau kayu-kayu yang sudah terbakar tapi nggak sampai warnanya putih. Juga bisa dari misalnya ibaratnya apapun arangnya itu bisa digunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah itu satu, untuk menaikkan pH. Jika pH-nya terlalu asam, bisa dinaikkan menjadi agak basah, jadi ke tingkat jadi 6, 6,5 pH-nya, atau sampai 8 pun nggak masalah ternyata. Nah, kenapa Jepang melakukan itu? Nah, kedua ya, lupa. Pokoknya
Selanjutnya itu karbon aktif dalam arang sekam itu mampu mengikat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Wes, keren kan? Nah, kedua, rongga-rongga dari arang sekam itu juga mampu memberikan oksigen yang diperlukan oleh akar atau CO2. Jangan salah, akar pun juga perlu oksigen, tanah pun juga butuh oksigen. Jadi kenapa mereka melakukan itu tuh alasannya seperti tadi. Jadi jangan kira mereka nggak mampu beli pupuk atau apa. Mereka itu ingin alam di Jepang atau tanah di Jepang itu subur dan kaya akan unsur hara dan diikat oleh karbon aktif dalam arang sekam. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share. Tapi ora ya ora apa-apa sih sak karepmu. Oke, dadah.